Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita lanjutkan di pembahasan video yang selanjutnya ya. Ini tentang balok ya teman-teman. Nah, coba perhatikan. Balok KLMN PGRS mempunyai panjang KL 3 cm, LM-nya 4 cm, dan KP sama dengan 12 cm. Nah, jarak antara titik R terhadap diagonal PM adalah titik-titik. Nah, hal yang harus teman-teman waspadai di sini adalah ketika kita mau menentukan gambarnya gitu, yang dilihat itu ukurannya dulu. Perhatikan, di sini yang mengecoh adalah panjangnya KL sama dengan 3 cm, tapi KP-nya sama dengan 12. Gini. Nah, ini nanti akan mempengaruhi gambar dari baloknya. Kalau biasanya balok itu kan posisinya tidur, ini nanti baloknya kita berdirikan. Karena ini nanti ukurannya kan jelas ya ini ya. KP lebih panjang daripada KK. Jadi hati-hati ya. Ini yang harus teman-teman waspadai karena di sini ada jebakannya. Dan gambarkan balok ini tuh meskipun gambarnya nggak bagus, tapi harus sesuai dengan proporsi aslinya. Misalnya gambarnya saya gambar berdiri ya. Jadi harus dilihat dulu dari soalnya. Misalkan baloknya saya gambarkan berdiri seperti ini. Nah, seperti ini ya. Jadi harus sesuaikan dengan ukuran proporsionalnya. Kita beri nama dulu KLMN, terus PGRS. Panjangnya KL tadi 3 cm, panjangnya LM-nya 4 cm, kemudian KP itu berarti tingginya ya, jadi tingginya 12. Oke, sekarang kita tinggal menentukan jarak antara titik R terhadap diagonal PM. Nah, si PM itu kan diagonal ruang ya teman-teman. Ini kita gambarkan dulu. P dihubungkan ke M. Nah, kemudian kalau kita hubungkan lagi ya, P ke R gitu ya, P dihubungkan ke R seperti ini teman-teman. Bentar. P dihubungkan ke R, maka akan terbentuk sebuah segitiga siku-siku ya. Segitiga siku-siku ini kita beri nama segitiga PRR. Ini kan terbentuk siku-siku teman-teman. Nah, kemudian yang mana Pak jarak antara titik R ke garis PM ini gitu atau ke diagonal PM ini? Nanti jaraknya dapat kita tentukan berdasarkan konsep yang terdekat dan tegak lurus. Berarti di sini kita akan proyeksikan titik R, nah itu terhadap garis PM. Nah, misalnya saja proyeksinya itu adalah sama dengan titik X, maka nanti R ke X itu adalah jarak terdekatnya, gitu ya. Jadi kalau yang seperti di konsep awal tadi, jarak itu merupakan yang terdekat dan tegak lurus. Nah, Rx ini yang dimaksudkan yang terdekat dan tegak lurusnya. Nah, kemudian coba perhatikan RM itu sejajar dengan PK. Kalau PK tadi sama dengan 12, maka RM juga pasti sama dengan 12 cm. Itu sudah pasti. Nah, kemudian bagaimana cara menentukan panjang dari PR ini teman-teman? Ya kita menggunakan rumus Pitagoras biasa. Misalkan kita ambil gambar segitiga yang sebelah atas ini ya. Ini kita ambil untuk mencari nilai dari PR-nya. Ini kita ambil dari segitiga PRS. PRS. Oke. Berarti PS di sini adalah R ya. Nah, PS tadi berarti sama dengan lebarnya. Ini kan 4 cm kan? Berarti PS-nya 4 cm. Kemudian SR-nya itu pasti sama dengan 3 karena dia sejajar ya dengan KL. Ini sama dengan 3 dan berdasarkan rumus Pitagoras maka pasti akan kita dapatkan panjangnya PR itu sama dengan 5 cm. Nah, ini nanti kita langsung pakai triple aja ya.
Di sini 5 cm. Nah, kemudian kita akan gambarkan segitiga yang besar. Nah, yang besar tadi segitiganya adalah segitiga apa itu? MRP. Nah, siku-sikunya berada di R. Nah, siku-sikunya ada di R. Kemudian ini adalah P, di sini adalah M. MR-nya tadi 12 cm. PR atau RP-nya adalah 5 cm. Nah, berdasarkan teorema Pythagoras juga gitu ya, perbandingan sisinya kalau 5 dan 12, maka sisi miringnya itu pasti sama dengan 13. Nah, nanti ini apa ya? Argumennya atau alasannya adalah menggunakan triple Pythagoras. Nanti supaya hitungannya nggak terlalu panjang. Ya. Triple Pythagoras. Nah, selanjutnya tadi kita menghubungkan jarak antara R ke ruas garis PM ini yang merupakan terdekat tadi anak-anak gitu ya. Berarti nanti di sini tinggal menentukan panjangnya Rx. Perhatikan bahwa RP itu merupakan alas 1, kemudian RM itu merupakan tinggi 1, MP itu merupakan alas 2, dan Rx adalah tinggi 2. Jadi kita langsung menggunakan perbandingan ini bisa. Kita hitung ya, berarti alas 1 dikali tinggi 1 sama dengan alas 2 dikali tinggi 2. Kita masukkan, berarti 5 dikali 12 sama dengan alas 2 nya 13 dikali tinggi 2. 5 kali 12 itu 60 ya, berarti 60. Nanti kita bagi dengan 13 sama dengan tinggi 2. Artinya apa teman-teman? Artinya jarak antara titik R ke ruas garis PM atau Rx gitu ya, itu sama dengan 60 per 13 satuannya saja. Nah, ini loh yang merupakan jarak terdekat antara titik R ke ruas garis PM. Nih. Nah, Pak, gitu. Nah, Rx itu kan katanya tadi adalah jarak terdekat ya di sini ya. Nah, terus kemudian yang apa ini titik X ini itu berarti bagaimana Pak? Nah, titik X itu adalah perwakilannya. Jadi perwakilan dari PM gitu ya, dari ruas garis PM itu diwakili dengan titik X ini teman-teman. Jadi makanya tadi kan saya katakan untuk mencari jaraknya itu harus yang terdekat dan tegak lurus. Dan X ini sudah mewakili dari ruas garis PM. Kalau kamu ambil yang M dan P itu nanti terlalu jauh ya. Jadi nanti kita harus tetap ambil yang terdekat sama tegak lurus. Itu ya teman-teman ya. Oke, kita lanjutkan lagi di soal nomor 6 ya. Kubus KLMN PQRS mempunyai panjang rusuk 12 cm. Jarak titik P terhadap bidang LRN adalah titik T. Ini kita coba gambar dulu ya teman-teman. Jadi ini adalah kubusnya ya. Oke, ini kubus. Oke. Ini misalkan ada kubus apa tadi KLMN. KLMN kemudian PQRS. Kemudian tadi diketahui rusuknya sama dengan 12 cm. Nah, kemudian LRN itu yang mana teman-teman kira-kira ini? Jadi LRN-nya itu adalah bangun segitiga kan kalau kita hubungkan. Nah, ini kita coba gambarkan dulu. Jadi L dihubungkan ke R ini ya. Terus kemudian L ke N dan R ke N
Nah, itu adalah merupakan sebuah segitiga, gitu ya. Dan kita diminta untuk menentukan jarak dari titik P ke bidang ini. Nah, gitu. Nah, untuk menentukan jarak antara titik P ke bidang ini, nanti kita bisa menggunakan, nah, konsepnya dari jarak, jadi harus dicari yang terdekat dan tegak lurus. Nah, teman-teman coba perhatikan, di sini idenya adalah kita akan hubungkan antara titik P ke titik M. Jadi kita menggunakan diagonal ruangnya. P dihubungkan ke M, ini ya. Nah, kemudian pastilah itu terjadi perpotongan antara titik P terhadap bidang L apa tadi, LNR tadi. Gitu. Nah, perpotongannya ini kan dia menembus bidang, teman-teman. Kalau dia menembus bidang kan pasti ada perpotongan. Nah, kita misalkan aja di sini adalah titik X. Nah, kemudian jika teman-teman perhatikan, ini kan berarti sama saja kita menentukan panjang dari ruas garis PX. Nah, itu nanti kita akan coba menggunakan pendekatan itu ya, Pythagoras gitu ya. Nah, sekarang coba kamu amati. Jadi di sini nanti idenya adalah kita akan menghubungkan antara diagonal sisi. Jadi diagonal sisi dari KM dan LM. Ini coba kita hubungkan ya. LN dan KM. Ini misalkan dia pusatnya berada di titik P. Ini ya. Nah, kemudian tugasnya teman-teman adalah mencari jarak antara siapa ke siapa. Jadi jarak antara R ke O. Ini ya, ini saya hubungkan jarak antara R ke O. Nah, ini loh. R ke O itu harus teman-teman cari dulu. Nah, oke. Berarti coba kita pakai segitiga yang bawah itu ya. Bukan bawah sih, tapi yang atas ini ya. Berarti segitiga RMO. Diketahui tadi panjang rusuknya 12 cm, itu ya. Kemudian OM itu kan setengah diagonal sisi. Kalau diagonal sisinya tadi adalah A akar 2 gitu ya. Berarti di sini kan panjangnya KM itu dipastikan sama dengan 12 akar 2 cm. Jadi alasannya adalah karena dia diagonal sisi. Padahal kita di sini butuh panjangnya OM. Ya OM itu ya tinggal kita kalikan setengahnya. Ini kan berarti nanti jadi setengah dikalikan 12 akar 2. 12 akar 2 dibagi 2 jadinya 6 akar 2 cm. Oh, berarti OM-nya adalah 6 akar 2. Itu ya. Nah, kemudian RM-nya itu kan tadi sama dengan 12 ya, teman-teman. Nah, RM-nya sama dengan 12. Nah, sekarang kita akan cari jarak antara titik M ke titik X. Nah, di sini tadi ada X-nya ya. Nah, jarak antara M ke X gitu ya. Nah, tapi kita harus tahu panjangnya RO dulu, teman-teman. Nah, si RO tadi pakai rumusnya Pythagoras ya. Berarti akar dari MO kuadrat ditambah RO kuadrat. Berarti sama dengan akar berapa ini? MO-nya itu 6 akar 2 kuadrat ditambah ini MO dan RM ya. Sorry, bukan RO tapi RM. Nah, berarti RM kuadrat. Berarti di sini 6 akar 2 kuadrat ditambah 12 kuadrat. Sama dengan akar 6 dikuadratkan 36 dikali 2 ditambah 144. Jadi berapa ini teman-teman? Jadi 72 ditambah 144. Ini berapa ya? 61 berarti 216. Nah, 216 itu kan bisa dibentuk menjadi 36 dikali 3. Dan akarnya 36 itu sama dengan 6. Jadi ketemunya adalah 6 akar.
Ini 6 akar 3 cm gitu ya. Mohon maaf, tadi ada kekeliruan ya. Ini tadi harusnya adalah 6 ya. Berarti kan ini tadi harusnya adalah 36 kali 6, jadinya ketemunya 6 akar 6. Oke. Jadi panjangnya dari siapa tadi? RO. RO ini itu adalah 6 akar 6. Nah, kemudian kalau kita sudah mendapatkan nilai dari RO-nya gitu ya. RO yang sama dengan ini tadi ya, 6 akar 6 ini tinggal kita bandingkan berdasarkan rumus A1 dikali T1 sama dengan A2 dikali T2 itu ya. Ini berarti RO nya itu adalah berapa tadi? 6 akar 6 ya. 6 akar 6 cm. Ini berarti A1 T1 A2 XM itu berarti T2 ya. Oke, berarti nilainya tinggal kita cari saja teman-teman. Oke, A1 dikali T1 sama dengan A2 dikali T2. A1 nya tadi 6 akar 2 gitu ya, dikalikan dengan tinggi satunya tadi 12 ya, 12 sama dengan alas 2 nya 6 akar 6 dikali T2. Berarti 6 kali 12 itu kan 72 ya. Berarti kan 72 akar 2 dibagi 6 akar 6 itu sama dengan T2. Oke, sekarang tinggal kita cari saja ya. Berarti 62 dibagi 72 dibagi 6 itu kan nilainya sama dengan 12. Nah, kemudian nanti tinggal kita rasionalkan teman-teman. Jadi kalau kita punya bentuk 12 akar 2 dibagi akar 6, ini kan kalau kita rasionalkan gitu kan berarti dikalikan akar 6 per akar. Nah, akar 6 per akar 6 itu sama dengan T2. Ya, berarti akar kali akar, akarnya hilang. Ini kan berarti nanti jadi 12 per 6. Akar 6 kali akar 2 kan berarti akar 12. Sementara itu 12 bagi 6 kan hasilnya 2 ya. Berarti 2 dikali akar 3 kali 4 sama dengan T2. Akar 4 itu kan sama dengan 2 teman-teman. Berarti 2 kali 2 4, 4 kali akar 3 itu hasilnya adalah 4 akar 3. Kalau 4 akar 3 itu adalah tinggi 2, maka dapat dipastikan panjangnya dari AX itu sama dengan 4 akar 3. Itu lah teman-teman ya. Ini 4 akar 3 cm. Nah, sekarang karena yang di bukan AX sih, tapi di sini MX ya. Sorry. Ini bukan AX tapi MX. Gitu. Ini MX-nya. Kalau MX-nya sudah ketemu sama dengan 4 akar 3, gitu ya. Maka kita tinggal mencari panjangnya PX. Dengan menggunakan rumus PM itu sama dengan PX ditambah MX. PM tadi, nah si PM tadi itu merupakan diagonal ruang. Diagonal ruang itu rumusnya adalah sisi akar 3. Karena sisinya di sini atau rusuknya 12 ya, berarti nanti menjadi 12 akar 3, satuannya adalah cm. Nah, ini tinggal dimasukkan ke sini teman-teman. Berarti nanti nilainya jadi 12 akar 3 sama dengan PX ditambah 4 akar 3. Tinggal kita pindah ruas ya, berarti 12 akar 3 dikurangi 4 akar 3 sama dengan PX.
atau panjangnya PX itu sama dengan 8 akar 3 satuannya cm. Jadi jawabannya yang ini ya teman-teman. PX tadi berarti jarak antara titik P ke bidang LRF. Ini 8 akar 3. Itu ya. Semoga sampai sini bisa dipahami. Nah, sebenarnya ada beberapa cara cepat gitu ya, cara cepat untuk mendapatkan nilai dari itu tadi ya, jarak antara P ke X ataupun M ke X. Nah, cara cepatnya begini teman-teman. Ini misalnya kita punya sebuah kubus. Ini cara cepat. Ini pakai trik ya. Nah, trik. Nah, misalnya kita punya sebuah kubus. Nah, ya, ini kita punya sebuah kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Ini kemudian B dihubungkan ke D, D dihubungkan ke G, gitu ya. Sorry, B dihubungkan ke G, kemudian D dihubungkan ke G. Nah, seperti ini. Nah, untuk menentukan misalnya ya, jarak antara titik E ke bidang BDG, jarak titik E ke bidang BDG, nah itu nilainya akan sama dengan 2/3 dikali diagonal ruang. Sebentar ya teman-teman ya. Oke, berarti tinggal kita substitusi ya gitu. Jadi tergantung dari apa ini rusuknya gitu. Nah, kemudian kalau yang dicari nanti adalah jarak titik C ke bidang BDG, itu rumusnya adalah sama dengan 1/3 dikali diagonal ruang. Itu ya, S akar 3 itu diagonal ruang teman-teman ya. Ini diagonal ruang. Kemudian S akar 3 ini juga sama. Jadi 1/3 diagonal ruang. Kalau dari atas ke bawah itu 2/3, dari bawah ke atasnya adalah 1/3. Itu ya. Ya, atas ke bawah ya, ataupun dari bawah ke atas. Nah, sekarang kita praktekkan. Nah, tadi berarti kan PX itu kan kasusnya sama, merupakan jarak antara E ke X gitu ya tadi. Cuma bedanya di sini kan PX. Nah, kita lihat tadi. Tadi kan rusuknya sama dengan 12 ya, teman-teman. Rusuknya sama dengan 12. Coba kita pakai cara cepat ini ya. Harusnya PX itu sama dengan setengah dikali sisi akar 3. Gitu. Karena sisinya tadi 2 berapa tadi? 2/3 ya, bukan setengah. Sorry, PX itu tadi 2/3 ya, teman-teman. Maaf. Ini berarti kan tadi PX sama dengan 2/3, ya kan? 2/3 dikali sisi akar 3. Berarti 2/3 dikali 12 akar 3. Maka nilai dari PX ini kita sederhanakan aja. 12 bagi 3 hasilnya 4. 4 kali 2 adalah 8. Jadinya ketemunya 8 akar. Nah, cepat tahu teman-teman. Jadi teman-teman bisa pakai trik, bisa juga menggunakan perhitungan manual seperti di atasnya. Nah, itu pasti akan didapatkan hasilnya sama. Itu ya. Oke teman-teman, kita lanjutkan lagi di nomor 7. Nah, oke, kubus ABCD EFGH mempunyai panjang rusuk 8 cm. Titik M terletak di pertengahan rusuk EH.
Nah, jarak titik M terhadap diagonal AG adalah titik-titik. Nah, ini kita gambar juga ya. Ini misalnya kubus ABCD. Oke, ABCD, ABCD, kemudian EFGH. Panjangnya AB tadi 8 cm ya otomatis ya, karena kan tusuknya. Nah, kemudian titik M itu kan berada di tengah-tengah ya, karena dia adalah midpoint. Jadi di tengah-tengahnya kita misalkan M-nya berada di sini. Karena M tadi adalah midpoint atau titik tengah, berarti nanti dia akan membagi H itu menjadi dua bagian sama panjang. Nah, kemudian titik M terhadap diagonal AG itu adalah diagonal ruang teman-teman. Nah, bentar ini saya hubungkan dulu dari A ke C, habis itu adalah A ke G. Nah, dia merupakan diagonal ruang. Nah, teman-teman, ini nanti kita akan hubungkan titik M ke A dan M ke G. Begitu. M dihubungkan ke A, M dihubungkan ke G. Nah, ini nanti dia akan membentuk sebuah segitiga. Nah, perhatikan bahwa nilai dari MA itu pasti sama dengan MG. Nah, ini dilihat dari gambar saja sebenarnya sudah kelihatan kalau MA itu sama dengan MG. Nah, teman-teman cukup mencari nilai dari salah satu dari MA atau MG ini, dan ini merupakan segitiga sama kaki. Nah, kalau begitu nanti kita bisa menggunakan perbandingan A1 dikali T1 sama dengan A2 dikali T2. Itu ya. Dan jaraknya ini teman-teman, berarti jarak antara titik M ke AG ini kita misalkan proyeksi dari titik M-nya adalah sama dengan X. Ya, berarti MX itu adalah jaraknya. Ya. Kita tinggal menentukan nilai dari MX-nya ini dengan menggunakan apa itu? Pitagoras gitu ya, atau menggunakan A1 kali T1 sama dengan A2 kali T2 itu juga bisa gitu ya. Oke. Sekarang kita tinggal cari nilai dari MA-nya dulu. M-nya tadi berarti adalah separuhnya, ini saya gambar dulu aja deh biar enak. Ini ada segitiga siku-siku, siku-sikunya berada di E, ini adalah M, ini adalah A. EM-nya tadi separuhnya 8, berarti 4 cm. AE-nya 8 cm. Berarti nilai dari MA itu sama dengan akar AE kuadrat ditambah EM kuadrat. Berarti sama dengan akar 8 kuadrat ditambah 4 kuadrat sama dengan akar 32 ditambah 16. Nah, teman-teman, 32 tambah 16 itu kan 48. Berarti akar 48. Akar 48 itu berarti 16 kali 3 ya. Berarti sama dengan 4 akar 3. Oke. Ini 4 akar 3. Nah, sekarang kita tinggal menentukan apa ya, panjangnya AG. Kalau AG itu sudah jelas ya. AG tadi adalah diagonal ruang. Ya, diagonal ruang ya berarti nanti sama dengan 8 akar 3 ya, S akar 3. Nah, kalau sudah ya tinggal kita gambarkan di luar sih, nanti biar lebih gampang. Oke, misalnya kita punya segitiga sama kaki ya tadi ya. Oke. A, G di sini adalah M. Nah, lalu dari M tadi diproyeksikan terhadap garis AG, kita misalkan di sini adalah X. Nah, si AX itu pastilah merupakan setengah dikali diagonal ruang. Berarti AX-nya adalah 4 akar 3.
Terus XG-nya juga 4 akar 3 teman-teman ya. Oke. Kemudian AM-nya tadi ini 4 akar 3. Ini juga 4 akar 3. Nah, teman-teman terserah mau segitiga 1 atau segitiga 2, itu sama saja. Kita misalkan, oh bentar. MA-nya tadi betul ya. Bentar. Ini oke, maaf tadi ada kesalahan hitung di bagian 8 kuadrat ini ya teman-teman. Nah, 8 kuadrat itu kan sama dengan 64 ya. Sorry. Ini tadi 64 ditambah 16, 64 tambah 16 itu kan berarti 80. 80 itu berarti 16 kali 5, jadi ketemunya adalah 4 akar 5. Itu ya, ini harusnya tadi 4 akar 5. Kemudian ini juga 4 akar 5, begitu ya. Lalu yang di sebelah sini tadi sudah betul, ini tadi 4 akar 3. Ini juga 4 akar 3. Maaf ya tadi. Ini X gitu ya. Nah, sekarang kita tinggal, ini tadi adalah 8 akar 3. Nah, oke, sekarang tinggal kita hitung saja gitu ya. Berarti nilai dari, kita pakai segitiga yang kedua ya. Nah, nilai dari MX itu adalah sama dengan akar MG kuadrat dikurangi XG kuadrat. Berarti sama dengan akar 4 akar 5 kuadrat dikurangi 4 akar 3 kuadrat. Berarti sama dengan akar 16 kali 5 dikurangi 16 dikali 3. Ini kan berarti akar 80 dikurangi 48. Sama dengan akar berapa itu? 32. 32 itu kan berarti sama dengan 8 kali 4. Nah, 8 kali 4 ini atau 16 kali 2 kan bisa ya teman-teman ya. Nah, ini juga bisa menggunakan 16 kali 2. Itu. Jadi kalau di sini 16 kali 2 maka sama dengan 4 akar 2 cm. Nah, 4 akar 2 cm ini adalah jarak antara titik M terhadap ruas garis apa tadi di sini AG gitu ya. Ini adalah 4 akar 2. Nah, kemudian jika yang ditanyakan itu adalah jarak antara titik A. Misal ya. Misal yang ditanyakan nanti adalah jarak antara titik A. Jika yang ditanyakan dari A ke MG, nah maka nanti penyelesaiannya bagaimana? A ke MG ini kita misalkan ini adalah Y ya teman-teman ya, berarti nanti kita mencari tinggi 2. Oke, kita pakai perbandingan A1 dikali T1 sama dengan A2 dikali T2. A1-nya tadi 8 akar 3 dikali tinggi satunya tadi berapa ya teman-teman? Tinggi satunya tadi adalah MX. MX-nya tadi 4 akar 2 ya. Oke, berarti di sini 8 akar 3 dikali 4 akar 2. Ini 4 akar 2 sama dengan alas 2-nya itu 4 akar 5 dikalikan dengan T2. T2 di sini adalah panjang ruas garis AY. Gitu ya. Oke, berarti nanti nilainya menjadi 8 kali 4 itu kan 32 ya. Berarti 32 akar 6 dibagi 4 akar 5 itu sama dengan AY atau tinggi 2. Ini kita sederhanakan, 32 bagi 4, 8.
Berarti 8 akar 6 dibagi akar 5 dikali akar 5 per akar 5 sama dengan AY. Akar kali akar kan akarnya hilang ya teman-teman. Berarti panjangnya AY sama dengan 8 per 5 akar 30 satuannya cm. Seperti ini ya. Nanti kalau yang ditanyakan itu adalah titik A ke MG, berarti kita menggunakan perbandingan A1 kali T1 sama dengan A2 dikalikan dengan T2. Itu ya. Nah, semoga bisa dipahami. Mohon maaf jika tadi itu banyak kehilafan dan kekeliruan ya. Nanti bisa teman-teman sambil koreksi lagi gitu ya untuk hasil jawaban saya. Nanti kita diskusikan lagi. Nah, terima kasih. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya ya. Dan semoga kuis hari ini semuanya diberikan kelancaran. Amin. Amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.